Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jumpa kembali dalam sapaan majelis. Kiranya sehat selalu dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Hari ini istimewa karena bertepatan dengan bangsa Indonesia sedang memperingati kemerdekaan yang keberapa Bapak Ibu? Betul, yang ke-75. Untuk itu saya ucapkan Dirgahayu ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga damai, aman, tentram, dan sejahtera bangsaku. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Di sepanjang hari ini Tuhan sudah memberkati kami, segala berkat-berkat yang kami butuhkan. Dan pada kesempatan ini kami akan menerima berkat rohani, makanan rohani kami. Kiranya Tuhan membuka hati kami melalui pimpinan Roh Kudus, agar apa yang kami terima pada saat ini, firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Untuk hamba-Mu yang penuh keterbatasan, kiranya Tuhan memperlengkapinya, Roh Kudus menuntunnya, agar apa yang disampaikan hanyalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan dalam sapaan saat ini terambil dari Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan 8, dan saya akan membaca ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sapaan pada saat ini dengan tema tetaplah berharap pada Tuhan. Nyanyian ziarah melalui Mazmur 130, Daud mengingatkan kepada umat Israel pada waktu itu, dan kepada kita jemaat saat ini, untuk tetap berharap kepada Tuhan, yang digambarkan sebagai seorang pengawal yang mengharapkan pagi. Dalam Mazmur 130 ayat yang ke-6, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Nah, kita bisa belajar dari sosok pengawal. Mungkin Bapak Ibu Saudara membayangkan pengawal seperti ajudan atau mungkin bodyguard begitu. Nah, Alkitab dalam terjemahan bahasa Jawa, pengawal dituliskan jaga malam. Dalam Jabur Mazmur 130 di ayat 6, dalam bahasa Jawanya, nyawaku anggonku nganti-anti marang pangeran, ngeluhi pangarep-arepe jaga malem marang wayah esok. Jadi pengawal yang dimaksudkan di sini sebagai seorang jaga malam. Nah, kita bisa belajar Bapak Ibu, bagaimana sosok pengawal atau penjaga malam tadi. Kita bisa membayangkan pada saat dia bertugas, setidaknya dia ada persiapan. Nah, misalnya penjaga malam itu dia harus pakai jaket dan sebagainya, menyiapkan kopi misalnya, dan lain sebagainya.
Dan tentu dia butuh kesabaran. Dia memiliki kesabaran. Karena dia ada pengharapan menantikan datangnya pagi. Jadi ada tindakan, ada usaha. Dan yang pasti juga dia ada ketaatan. Dan dia mengikuti proses dalam tugas malam itu. Karena dia berharap sampai pagi itu tiba. Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti halnya jemaat merindukan atau menantikan untuk ibadah tatap muka di gereja. Ya, benar-benar mengharapkan, bukan? Bagaikan seorang penjaga malam menantikan pagi. Ada yang sudah kepingin banget untuk ibadah tatap muka di gereja. Nah, apa yang bisa diupayakan oleh gereja? Ada upaya, gereja juga melakukan berbagai persiapan. Seiring dengan berbagai rekomendasi dari institusi terkait. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu kepada kita jemaat Tuhan, apakah kesamaan cara memahami pencegahan penyebaran virus dan kesadaran menjaga kesehatan itu sudah menjadi prioritas? Sudah ada kesadaran dari dalam diri kita? Nah, jawabannya Bapak Ibu yang bisa membuktikan pada suatu ketika Bapak Ibu mendapat undangan dalam ibadah tatap muka di gereja. Itu justru Bapak Ibu bisa membuktikan sudah taat atau belum dalam mengikuti protokol kesehatan dalam ibadah dengan tatanan baru. Ini tantangan buat Bapak Ibu Saudara. Kemudian juga masyarakat umum bangsa Indonesia mengharapkan keadaan pulih kembali, normal, untuk kembali bisa aktivitas, baik ibadah di tempat ibadah, kerja di kantor, melakukan kegiatan ekonomi, kemudian acara-acara misalnya resepsi, perkumpulan, rapat-rapat, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi harapan besar bagi masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya. Nah, pemerintah bersama dengan stakeholder saling bahu-membahu melakukan berbagai upaya dan persiapan, melakukan edukasi, sosialisasi melalui gugus tugas, dan ada upaya keras untuk menemukan vaksin. Dan ini kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ikuti di berita, vaksin itu saat ini sudah dalam taraf uji laboratorium, dan sepertinya tahun depan atau masih butuh tahun depan akan diuji cobakan. Nah, tentu ini di sini dalam menuju ke sana Bapak Ibu, kita dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kedisiplinan, dan dibutuhkan ketaatan untuk menuju kenormalan baru. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, umat rohani, hai Israel, berharaplah kepada Tuhan. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Seperti halnya bangsa Israel terbebaskan dari perbudakan Mesir. Melalui salib, dosa manusia dibebaskan, diampuni oleh karena pengorbanan Tuhan. Sehingga anugerah keselamatan cuma-cuma diberikan kepada umat pilihannya. Jadi tidak mustahil jika Tuhan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus berkehendak, maka pemulihan dan pembebasan terjadi kepada bangsa Indonesia dan bahkan juga kepada dunia, terbebas dari COVID-19. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari tetaplah berharap kepada Tuhan, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan ada pembebasan. Demikian firman Tuhan yang kami sampaikan, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Bapa, kami bersyukur pada saat ini oleh karena Tuhan sudah memberikan firman-Mu melalui hamba-Mu, dan kiranya firman yang sudah kami terima ini menguatkan iman percaya kami, untuk kami tetap berharap hanya kepada Tuhan, karena hanya padamu ya Bapa ada kasih setia dan bahkan ada pembebasan. Seperti hanya pada saat ini bangsa Indonesia sangat mengharapkan pembebasan itu. Adanya COVID-19 yang terus menghantui kami dan mengganggu kegiatan-kegiatan kami. Dan banyak sekali orang-orang yang terdampak oleh keadaannya COVID-19 ini. Oleh karena itu Bapa, tidak ada hal yang mustahil. Jika Tuhan sudah berkehendak, maka pembebasan itu bisa terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia. Terima kasih ya Bapa, mampukanlah kami semua umat-Mu di GKJ Salatiga Utara ini untuk tetap berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Amin.